Selamat pagi para mahasiswa sekalian, salam sehat, semoga tetap baik-baik saja. Pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kuliah kita yang berbicara tentang metode katekese anak usia dini. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Apa yang dimaksud dengan metode? Metode suatu cara atau teknik mewujudkan apa yang direncanakan menjadi kenyataan, cara untuk mencapai tujuan. Jadi, metode itu adalah suatu teknik untuk mencapai tujuan. Dan metode juga merupakan suatu hal yang bagaimana materi itu disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan itu diterima, dipahami, dan dapat diamalkan oleh anak-anak atau peserta didik. Metode menjadi suatu cara yang tepat dalam pelaksanaan pembinaan atau pengajaran anak usia dini. Oleh karena itu, metode yang kita bahas pada hari ini fokus kepada sumber utama dari sebuah metode itu dalam konteks penerapan kitab suci dalam berkatekese. Jadi sumber utama katekese anak usia dini adalah kitab suci. Metode katekese biblis atau berdasarkan pada kitab suci anak usia dini, kita melihat bahwa cukup banyak perikop kitab suci yang menjadi dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi katekese anak usia dini. Nah, sumber utama itu tentunya kitab suci menjadi corong untuk bertemu dengan Yesus dengan lewat kitab suci. Nah, kitab suci yang menjadi sumber utama ini didesain, dibuat sesuai dengan perkembangan dan usia anak. Sehingga anak itu sungguh-sungguh merasa mereka bersekutu dengan Yesus. Oleh karena itu, katekese anak usia dini ini benar-benar pertama berpusat pada Kristus yang ditemukan dalam kitab suci. Untuk itu, Injil dipelihara seluruhnya di dalam gereja, di mana murid-murid Kristus tanpa henti memandang dan merenungkannya, menghayatinya dan mewartakannya. Untuk itu, kitab suci adalah buku yang sulit dipahami, terutama oleh anak-anak. Walaupun dalam situasi sulit memahami, namun mencakup kalimat, bahasa, makna yang termuat dalam kitab suci bisa ditafsirkan, dipahami oleh anak ketika dibawa pada suatu penyampaian kisah-kisah menarik yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, teknik agar kitab suci itu dipahami oleh anak. Nah, tujuannya adalah katekese yang didasarkan pada biblis tentunya membantu mengantar anak-anak untuk mencintai, membaca, merenungkan kitab suci, serta mengantar anak pada orang yang akan diutus atau menjadi misioner kecil. Itu tujuan dari katekese biblis. Nah, lalu pertanyaan untuk kita, bagaimana mengkatekesekannya? Bagaimana kita mengkatekesekannya kitab suci itu supaya nanti bisa dimengerti, bisa dipahami apa saja unsur-unsur utama dalam katekese kitab suci itu. Yang pertama adalah membaca, mengerti dan mengingat, menanggapi dalam doa, menanggapi dalam perbuatan cinta. Yang pertama, bagaimana kitab suci itu dibawa kepada anak atau diwartakan kepada anak usia dini dengan membaca. Membaca adalah langkah pertama untuk mengenal sabda Tuhan,
Agar anak-anak dapat mengerti sabda yang mereka baca, saat ini ada banyak terjemahan kitab suci untuk anak. Misalnya Kabar Gembira untuk anak-anak terbitan Lai, Alkitab untuk anak-anak terbitan Yayasan Sumber Sejahtera, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa teks itu mudah dimengerti. Kitab suci didesain supaya menarik untuk dibaca anak, disertai dengan huruf yang cukup besar, kemudian disertai dengan gambar yang menarik. Yang kedua, bagaimana unsur utama dalam katekese kitab suci itu untuk dimengerti, ya, supaya anak itu mengerti suatu teks, anak-anak dapat dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan mereka pada makna dan pesan sabda Allah. Artinya bahwa ketika untuk mengertikan kitab suci, itu anak itu dibawa kepada suatu metode tanya jawab, menggali tafsiran-tafsiran dalam kitab suci. Mengingat berarti anak itu diantar dengan menghafal ayat-ayat emas. Nah, ayat-ayat emas tentunya ayat yang menjadi inti pokok dari teks kitab suci yang dibahas. Menanggapi sabda Allah dalam doa itu merupakan suatu tanggapan anak-anak sebagai jawaban dari diri anak yang menjadi pendengar dari sabda itu. Oleh karena itu, sabda yang dibacakan perlu ditanggapi dalam suasana doa yang hening, di mana anak-anak diajak mengungkapkan doanya berdasarkan sabda Allah yang telah mereka dengar lewat doa spontan. Artinya, ketika menanggapi sabda Allah itu, anak-anak bisa diajak untuk mengertinya dengan mengantar mereka pada suasana doa dan diungkapkan lewat doa-doa spontan. Yang selanjutnya, ketika sabda Allah didengarkan, bagaimana anak-anak itu diajak untuk menanggapi, merenungkan sabda Allah itu dengan perbuatan cinta. Artinya anak-anak dibawa pada suatu tindakan bagaimana mengamalkan pesan sabda Tuhan yang sudah mereka dengar dalam kehidupan, dalam proses pembelajaran katekese, dan melaksanakannya sebagai misi untuk hidup bersama dengan teman-temannya. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan ketika berkatekese kepada anak usia dini, yang sumber utamanya tadi adalah kitab suci. Yang pertama, bercerita, kemudian bisa menggunakan lagu dan gerak, menggunakan dramatisasi, atau mencari ayat-ayat emas, menggunakan alat peraga, dan juga lewat permainan. Bagaimana kita memaknainya? Bahwa metode yang akan kita pilih itu misalnya bercerita. Cerita ini tentunya menarik ketika cerita itu disampaikan dengan trik-trik atau metode cerita yang tepat, di mana seorang pembina, seorang pengajar harus menguasai metode bercerita. Karena metode bercerita ini mampu melibatkan panca indera anak. Paling tidak nanti panca indera ketika dia bisa melihat, dia bisa mendengar, menyimak dengan baik cerita yang disampaikan. Dan cerita-cerita ini boleh kita ambil dari kitab suci ya, sebagai sumber utama, santo santa, atau pengalaman hidup beriman yang memiliki nilai-nilai biblis. Kemudian lagu. Bagaimana kita menerapkan lagu? Lagu ini adalah penting untuk mencairkan suasana dalam konteks berkatekese. Karena dengan lagu bisa mengantar anak untuk menghayati pesan Tuhan, ya, berdoa dan memuji Tuhan. Oleh karena itu, lagu yang dipilih berkaitan dengan tema syair yang diambil
dari kitab suci. Bahkan ya, musik dan syairnya dicocokkan untuk usia anak. Misalnya tentang lagu Perjanjian Baru, atau kita juga mendengar beberapa lagu yang diambil dari ayat-ayat kitab suci. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan metode dramatisasi? Dalam konteks menggunakan metode dramatisasi, kita juga akan mengantar anak untuk aktif terlibat, ambil peran dalam peristiwa atau tokoh di dalam kisah-kisah kitab suci. Mereka bermain peran sehingga nilai yang boleh diambil melibatkan anak melakonkan seperti misalnya sikap pertobatan, kerendahan hati, pengorbanan, dan lain sebagainya. Lalu ayat emas. Ayat emas ini bisa kita gunakan dengan membaca teks kitab suci, lalu kita interpretasi, kita terjemahkan, kita tafsirkan, menemukan ayat kunci dari teks kitab suci. Nah, kata kunci teks kitab suci itu dapat dihafal, ditulis secara indah, atau dihiasi atau dibuat dalam bentuk stiker yang disertai dengan nilai-nilai pribadi sebagai pedoman hidup. Ini boleh dilakukan. Kita cukup banyak menemukan stiker-stiker atau hiasan-hiasan atau kata-kata singkat yang menjadi kunci dalam kitab suci dijadikan pedoman hidup. Yang selanjutnya, permainan. Nah, bagaimana kita menerapkan metode permainan? Nah, permainan dalam konteks anak usia dini akan lebih menarik jika dimainkan oleh anak itu sendiri. Maka ya, permainan juga boleh kita ambil dari kitab suci, misalnya tentang anak yang hilang, ya, dengan menutup mata dan lain sebagainya, kita bermain peran. Kemudian dilakukan secara simulasi atau dilakukan dengan dinamika kelompok. Metode terakhir juga boleh kita gunakan adalah alat peraga. Nah, alat peraga ini bagaimana? Kita bisa memanfaatkan berbagai media seperti boneka, gambar, atau foto, atau lukisan, atau kartun, atau alat peraga berupa video yang menceritakan kisah-kisah santo santa atau tokoh-tokoh dalam kitab suci. Beberapa metode ini tentunya boleh dikembangkan menjadi lebih jauh untuk memperkaya kita dalam konteks mengaktifkan katekese anak usia dini. Baik, demikian para mahasiswa. Terima kasih. Boleh bertanya di Google Classroom. Selamat pagi.